Pas mau bata ganupan kuria nahina haunongan ni Tuhan nai bata jemaat GKPS Resort Bandar Lampung bani sadari on hanami Pandita John Lampot Sinaga sihol padaskon ambilan nama dia tonga-tongata marhitekon ni ambilan pertongguan bata aima naibuat humbani Galatia pasal 5 dimulai humbani ayat 10 sia dan subani ayat 20 sana. Galatia 5 dimulai dari ayat 19 hingga ayat ke-21. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, merenungkan, mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan, adalah lebih baik ketika kita menyerahkan terlebih dahulu hidup kita, pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan menguasai kita untuk mendengarkan firman-Nya. Martongko mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami. Terima kasih mai sembah hanami hubamu Tuhan. Marhitehon ni idop ni hurmu na tongtong makasumani pergoluhan nami das kubani ombas on. Tuhan sihol hanami manangar hata na humbamu. Halaniai Tuhan ion doskon hanami mahadirion nami aseham mana menguasai apa pikiran nami laho manjalohon hata hagoluhon nahumbamu ibaga Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia 5 dimulai dari ayat 19 hingga ayat ke-21. Saya akan membacakan kepada kita semua demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pertengguan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali ternyata tindakan-tindakan yang mungkin sadar atau tidak sadar kita berperilaku kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan berperilaku terhadap diri kita sendiri, ingin diingatkan kepada kita bahwa sering kita jatuh ke dalam perbuatan daging. Nah, ternyata setiap tindakan yang kita lakukan itu tergolong ke dalam dua bagian. Yang pertama itu bagian yang atau tindakan yang didasari oleh keinginan daging kita itu sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah tindakan yang didasari oleh keinginan roh atau hidup di dalam roh. Jadi ada dua tadi tindakan-tindakan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu bagian yang pertama tadi tindakan yang dilakukan dengan keinginan daging kita, dan yang berikut adalah tindakan yang dilakukan oleh keinginan roh atau hidup di dalam roh. Namun dalam nas pertemuan ini kita akan mendalami tindakan yang mengakibatkan dosa atau yang menimbulkan dosa yang dipicu oleh keinginan daging. Jadi keinginan daging ini juga bisa memicu untuk mendatangkan atau mengakibatkan dosa. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu,
Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa perbuatan daging yang telah nyata itu, bahwa perbuatan daging itu ternyata dibagi oleh dua, nyata dan tersembunyi. Nyata di sini adalah diketahui oleh publik, artinya diperlihatkan, diberitahukan kepada ruang publik. Dan yang kedua adalah tindakan yang disembunyikan, artinya tersembunyi, hanya dia sendiri yang tahu. Nah, contoh perbuatan daging tadi yang disembunyikan adalah dosa yang dilakukan seseorang, dia sadar dan dia malu, dan dia mengatakan bahwa dalam dirinya, ternyata saya salah. Itu tindakan dosa yang tersembunyi atau disembunyikan. Nah, orang yang baik adalah ketika dia sadar akan tindakan itu, maka ada rasa malu di dalam dirinya. Oh, ternyata yang saya lakukan itu salah. Maka tindakan itu adalah tindakan yang tersembunyi, meskipun itu tindakan dosa. Baru tindakan nyata yang dimaksud dalam ayat yang ke-19 ini adalah ada orang yang memang dia dengan sadar memberitahukan tindakan atau keinginan daging yang dia ceritakan, yang dia publikasikan kepada orang-orang di sekitarnya. Contohnya adalah ada orang yang menganggap dirinya hebat ketika dia mengatakan, oh tadi saya di sana bertemu dengan si A dan saya memukul dia, biar tahu bahwa saya adalah hebat. Nah, dia sadar bahwa tindakan itu dia lakukan adalah yang menimbulkan dosa. Ternyata tetapi dia memberitahukan itu kepada orang lain. Nah, maka di sini adalah perbuatan daging yang telah nyata itu adalah tindakan yang memang tidak menyadarkan dirinya bahwa tindakan dosa yang dia lakukan itu adalah tindakan yang salah. Dia menganggap hebat dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan kemudian dari khotbah kita ini, bahwa tindakan yang mengakibatkan dosa itu akan kita bahas lebih dalam lagi, bahwa tindakan yang mengakibatkan kita berdosa bukan hanya tindakan yang dilakukan menurut keinginan daging kita sendiri, tetapi tindakan yang didatangkan oleh pikiran atau pola pikir kita sendiri. Jadi jika perbuatan daging yang nyata tadi adalah percabulan, kecemaran, percideraan, pesta pora, dan kemabukan. Sedangkan yang dipicu oleh keinginan ataupun pola pikir yang jahat adalah menyembah berhala, kemudian ada sihir, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, dan sebagainya. Jadi dua tindakan yang mendatangkan dosa. Yang pertama adalah tindakan yang dipicu oleh pola pikir, kemudian tindakan yang mendatangkan dosa yang dipicu oleh keinginan daging. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat tadi bahwa percabulan, kecemaran, begitu juga dengan pesta pora, kemabukan, ini sangat sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang ketika dia memiliki permasalahan dalam hidupnya, dia merasakan kesedihan, dia merasakan down, dan ada orang dengan meluapkan itu dengan cara berpesta pora, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa ketika Anda memiliki permasalahan, jawabannya hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di dalam Alkitab kita ini. Maka jangan pernah beri dirimu, jangan pernah beri diri kita dikuasai oleh iblis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa seperti cabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita.
maka biasakanlah hidup kita untuk dipengaruhi atau dicemari oleh keinginan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu ketika ada permasalahan yang kita hadapi, ketika ada pergumulan yang sungguh luar biasa, ada sakit hati yang kita alami, maka datanglah kepada Tuhan. Karena apa? Karena tangan Tuhan selalu tersedia, karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kita. Nah, kemudian di sini juga diberitahukan tindakan yang mendatangkan dosa secara pola pikir. Yang pertama tadi penyembahan berhala. Banyak orang yang memang dia datangnya ke gereja, dia berdoa, tetapi ketika memiliki permasalahan, ketika memiliki pergumulan, dia merasa Tuhan tidak menjawab doanya, dia langsung menyerah. Dan akhirnya apa? Dia menyembah berhala, baik itu batu, baik itu pohon dan sebagainya, untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya, dan menurut dia itu akan mendatangkan kebaikan. Ternyata pola pikir yang seperti ini adalah salah. Dan kemudian ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah. Nah, hal ini timbul dalam pikiran kita, timbul dalam pikiran seseorang ketika dia belum menemukan jawaban-jawaban atas pergumulan dalam kehidupannya, sehingga dia pergi menyembah berhala, dia pergi merdatu, dia membuat perselisihan, dia iri kepada orang lain karena orang lain itu bisa sukses, dia yang sudah bekerja keras belum sukses, maka dia iri kepada orang tersebut. Dan ada juga orang yang menganggap dirinya adalah orang yang penting dan orang lain tidak penting. Nah, dari apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa dalam kehidupan kita ini ternyata harus kita kalahkan yang namanya keinginan daging tadi, yang nyata tadi, dan kita juga harus mengalahkan pola pikir kita, mindset kita yang tidak baik. Karena apa? Ketika kita melakukan hal tersebut, keinginan daging atau keinginan pola pikir yang salah tadi, maka kita tidak menjadi bagian dari kerajaan Allah. Karena apa? Dalam ayat 21, Rasul Paulus mengatakan bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang memang tidak mau tahu dengan kerajaan Allah. Dia hanya fokus kepada kehidupannya yang ada di dunia ini saat ini juga. Nah, ternyata kehidupan kita setelah di dunia ini masih ada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah, yaitu masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita yang sekarang ini, mari kita juga harus memikirkan kehidupan kita yang akan datang setelah kita tidak ada lagi di dunia ini. Karena apa? Karena ketika kita melakukan percabulan, melakukan hal-hal yang tidak baik, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita tidak akan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Setiap orang ketika ditanya hujaduham dogmateham, pasti jawaban kita adalah hunaguri atas ke kerajaan Allah. Maka untuk mendapatkan tempat di kerajaan Allah itu, maka lakukanlah keinginan-keinginan roh, seperti yang tertulis dalam ayat 22 hingga ayat 23. Saya akan membacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu.
Mari saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun saat ini perasaan Anda, hidup Anda diambang kehancuran, tapi jangan pernah beri dirimu, jangan pernah beri hatimu dikuasai oleh keinginan-keinginan iblis. Tapi meskipun Anda mengalami yang namanya kesedihan, kegagalan dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan dan berilah hati dan pikiran Anda untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dan hiduplah sesuai dengan Roh Kudus, dan beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan membuahkan buah yang manis, yaitu buah roh-roh yang baik, yaitu yang tertulis dalam ayat 22 hingga ayat 23. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dalam ibadah pertemuan kami. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk hidup kami tidak dipengaruhi oleh keinginan daging dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang jahat, tetapi melalui firman-Mu mengajari kami untuk membiasakan diri, memberikan diri kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami penuh dengan makna, penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, karena kami memberikan diri kami dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.